Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairul hadits kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Saudara sekalian, sebagai pengantar, karena kita sudah memasuki bulan Sya'ban, sudah sepertiga. Ini pesan, tugas pian semuanya, baik Bapak dan Ibu. Tugas pian menanyakan kepada istri, kepada anak perempuan yang sudah balik, kepada menantu yang perempuan, kepada saudara yang perempuan juga. Pokoknya tugas pian tanya saudara, menantu, anak itu yang perempuan itu semuanya. Boleh kepada kawan yang perempuan juga. Tugas pian tanya. Pertanyaannya begini: apakah masih punya hutang bulan Ramadan yang lalu? Itu tugasnya. Kemudian kalau masih punya hutang, suruh segera lunasi, ya. Jangan nantinya berlarut-larut sampai ke tahun depan masih berhutang juga. Ini tugas pian. Kalau pas pian bisa ngingati, mendapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, memasuki bulan Ramadan ini lissaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, katanya Allah, maka tergantung aku nanti akan memberikan pahalanya. Kita memasuki bulan Ramadan ini bulan berfastabikul khairat, bulan berlomba untuk melakukan kebaikan. Ini sebagai ilustrasi. Tiba-tiba panitia masjid ini melakukan sayembara lomba
lomba memasak nasi goreng. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung hadiahnya. Mobil ya, hadiahnya. Dan semuanya boleh ngikut gitu. Kira-kira sampean ikut? Ya, semuanya mesti ikut. Supaya menang, kayak apa? Pertandingannya masih minggu depan. Ya, supaya menang ngapain? Gorengan. Kada latihan memasak, latihan memasak. Itu hanya ilustrasi saja. Ya. Oleh sebab itu, hadiahnya bukan cuma mobil aja ini di bulan Ramadan ini. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kalau meninggal dalam keadaan fitrah, langsung hadiahnya adalah sorga. Oleh sebab itu, latihannya mulai sekarang. Mulai hari ini latihannya. Latihannya apa? Yang pertama, latihan puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kemis, ya. Latihan puasa Yaumil Bits, puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Sya'ban ini. Jangan hanya puasa pada tanggal 15-nya, tidak ada perintahnya. Ya. Kalau gitu tidak usah dikerjakan. Kalau mau ngerjakan, saya mau ngerjakan tanggal 15, maka harus dikerjakan mulai tanggal 13, 14, 15. Atau latihan puasa Daud, sehari makan, sehari tidak. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua, karena bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, latihan ini baca Al-Quran. Berapa ayat? Satu ayat. Kalau satu ayat engken banget. Diingat, latihan sebanyak-banyaknya baca Al-Quran ini. Latihan sehingga nantinya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Latihan apa lagi? Latihan sedekah, banyak bersedekah. Latihan juga mulai sekarang, banyak bersedekah. Dah 4 sudah. Sedekah. Latihan apa lagi? Latihan apa lagi? Latihan sholat malam. Karena di bulan Ramadan ada sholat tarawih, ya, latihan sholat malam. Mulai sekarang harus dilatih. Kalau ingin lolos, ingin lolos, ya, latihan baca Al-Quran. Latihan apa lagi? Latihan supaya jangan penyarikan. Mulai sekarang dilatih itu. Lakukan hal-hal yang bermakna. Latihan zikir. Latihan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Latihan tidak egois. Itu tidak egois. Latih semuanya. Di bulan ini kira-kira berapa hari lagi? Itu latihannya, latihan awalnya. Sekitar 20-an, ya, sekitar 20-an. Mudah-mudahan sampean sukses semuanya, termasuk saya. Tugas saya memang mengingati, tugas saya. Tugas pian mengingati juga, mengingati siapa? Keluarga, ya. Suruh latihan semuanya. Latihan semuanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ceramahnya saya ambil dari Al-Quran surat yang ke-53, surat yang ke-53 ayat
13, 14, 15. Walaqad ra'ahu nazzalatul ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh malaikat Jibril itu telah menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli pada hari yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di sampingnya ada sorga tempat tinggal. Nabi Muhammad itu di Isra dan di Mi'rajkan itu benar-benar melihat malaikat Jibril dengan mata kepala, bukan mimpi, bukan. Cuma saya kisahkan sekarang peristiwa Mi'rajnya saja. Kalau Isra dan Mi'rajnya beberapa pertemuan, ini yang singkat saja. Mudah-mudahan pas cukup gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu begitu sampai di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram kan ke Masjidil Aqsa. Tuh. Kemudian dia ke Masjidil Aqsa, buraknya itu ditambat, itu ada batu ditambat, ditusuk, dilobangi oleh malaikat Jibril, lalu ditambat di situ. Tuh. Nabi Muhammad setelah ke Masjidil Aqsa diperintah oleh malaikat Jibril supaya Mi'raj diturunkan. Itu Mi'raj itu tangga Mi'raj itu diturunkan. Kemudian Nabi Muhammad naik ke tinjakannya batu, tuh, naik. Ternyata batunya agak besar. Mungkin lebih besar dari yang kosong ini, lebih besar. Pokoknya agak besar batunya, agak besar. Saya ditakdirkan menjumpai batunya itu, karena saya pas ke Aqsa itu, dari Masjidil Aqsa batu itu diperkirakan 400 meter. Tuh. Kemudian Nabi Muhammad naik ke batu itu, kemudian turun tangga. Tatkala mau naik ke tangga, sekalinya batunya umpat naik. Katanya malaikat Jibril, bukan kamu yang diperintah ini gitu. Kamu diam di situ, gitu. Akhirnya mengapung aja, gitu. Mengapung. Tingginya lebih dari 2 meter. Karena saya ke bawah batu itu, saya mencapai belum, masih agak tinggi batu itu. Nah, kemudian batu itu sekarang berada di tengah-tengah masjid, ya. Namanya Masjid Umar, karena Sayyidina Umar yang berinisiatif bikin masjid itu. Masjidnya namanya Kubah Emas Az-Zahrah, gitu. Itu masjid itu ditaruh di tengah itu ada batu. Supaya tidak jadi fitnah itu, sekarang batunya itu dikasih dinding. Kita masuk. Tuh. Makanya pian mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah, minta supaya pernah ke Aqsa. Nantinya bisa menyaksikan di situ. Oke, Nabi Muhammad langsung naik ke langit yang pertama. Ke langit yang pertama berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Halo? Ya. Yaitu Nabi Adam. Nabi Adam dikelilingi oleh keturunannya, di sebelah kanan yang beriman pada Allah. Tatkala dia menjenguk ke kanan, dia senyum.
Begitu menjenguk ke kiri dia menangis. Itulah pekerjaannya Nabi Adam. Langsung singkat aja. Ke langit yang kedua, Nabi Muhammad ketemu dengan siapa? Sampai ini ujian ini. Hah? Ketemu dengan siapa? Oi, jangan bertanya ke kawannya, aku yang tanya malah tanya ke kawannya. Sekalinya ketemu dengan Nabi, ada dua Nabi wajahnya mirip-mirip. Oi, saya tidak tanya ke perempuan, kan perempuan tadi saya sudah ceramah nyontek, ya. Ini tanya yang di depan ini. Benar, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Bagus, yang sukses sudah bisa jawab. Ya, saya jawab. Setelah dialog, naik lagi, naik ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi siapa? Oi, kalau tidak bisa ibu-ibu yang menjawabkan. Ya, Nabi Yusuf, ya. Kemudian naik ke langit yang keempat. Nah, Nabi yang keempat ini itu yang menemukan cara membuat baju, kemudian cara menulis. Halo, ya, nah bagus. Nabi Idris, Nabi Idris naik ke langit kelima. Ya, sekalinya nabinya jenggotnya panjang. Kalau jenggot saya tidak panjang. Nah, ini pendek aja, kalah. Nah, jenggotnya panjang, dikelilingi oleh jamaahnya, sedang berkesah. Nabi ini memang jago berkesah itu, yaitu Nabi. Hoi, mana pas itu yang di belakang itu mesti pas itu. Karena tadi saya ceramah dengan ke ibu-ibu. Saya sore nanti ceramahnya mirip-mirip. Nah itu datang semua akhirnya. Ini ibu-ibunya ini ada semua. Saya lanjutkan. Nabi Muhammad naik ke langit yang keenam. Waktu naik yang keenam itu, nabinya itu gagah perkasa. Umatnya itu memenuhi ufuk ini, penuh itu. Nabi Muhammad sepertinya iri, ini kok banyak ini, Nabi siapa ini? Itu, Nabi siapa? Akhirnya malaikat Jibril mengatakan ini Nabi Musa. Karena tahu malaikat Jibril itu sepertinya, wah ini luar biasa. Tapi katanya Jibril, Muhammad, coba kamu mendangak. Nah begini, diberikan gambaran umatnya Nabi Muhammad itu melebihi, ya, melebihi, penuh lebih banyak lagi itu Nabi Muhammad. Kemudian naik yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketemu. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, ya, di Ka'bah, di Baitul Ma'mur, di situ bersandar. Wajahnya sekalinya mirip dengan Nabi Muhammad. Nah wajahnya, jadi Nabi Muhammad ini sangat mirip dengan wajah kakeknya, leluhurnya Nabi Ibrahim itu. Katanya, ibu-ibu tidak usah ikut menjawab ya. Saya mau ngetes ini, tes bapak bacaannya ini. Katanya Nabi Ibrahim, Muhammad tuh luas sekali, itu surga luas sekali, tanahnya sangat subur. Oleh sebab itu suruh umatmu nantinya menanam tanaman surga. Pian sudah nanam berapa pohon di surga? Ini, oi, kenapa kok cuma senyum-senyum? Yang sampean nanam berapa pohon sudah? Nabi Muhammad langsung tanya,
kepada Nabi Ibrahim, tanaman sorga itu apa? Tanaman sorga itu. Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim. Pokoknya zikir. Jadi kalau pian mengucapkan subhanallah sekali saja, tumbuh pohon di sorga itu tumbuh. Begitu tumbuh langsung berbuah. Jadi pian banyak banget di situ. Itu pohon sampean yang nanam itu banyak banget. Sehari mengucapkan subhanallah berapa kali? Sehari minimal 33 kali 5. Ya. Berapa? Hitung sorangan. Ya, pokoknya hitung. Banyak, tambah lagi kalau umpamanya banyak zikir. Jadi banyak namanya. Oleh sebab itu kalau pian nanti, ini ilustrasi saya, kalau mau metik buah di sorga itu bisa metik sorangan. Tuh. Bawa keranjang metik. Metik. Setelah bawa keranjang lalu dibawa kemana? Dibawa kemana kira-kira? Kan sampean metik langsung bawa taruh keranjang lalu dibawa kemana? Oi, masa mau dibawa ke pasar? Ke rumah? Ya. Pertanyaan saya, pian sudah bikin rumah? Kenapa kok masih belum? Kayak apa ini kok ditanya? Bapak dan Ibu sudah bikin rumah di sorga? Halo? Nabi yang mengatakan, kalau sholatnya tidak pernah bolong-bolong, yang 5 waktu ini sholatnya, kemudian mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 atau 4. Sesudah zuhur 2. Sesudah maghrib 2. Sesudah isya. Itu nanti Allah membuatkan rumah yang sangat indah di surga. Kalau pian tiap hari melakukan seperti itu selama 1 tahun, berapa rumah? Berapa? 365. Siapa yang jarang sholat, yang mengiringi sholat wajib, sholat sunnah, kena dapat mulai hari ini. Mulai hari ini sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajibnya jangan bolong-bolong, sholat sunnah juga demikian. Tiap hari 1 rumah yang sangat indah. Ingat, saya sering ngecek di pengajian itu, banyak yang belum mengerjakan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kemarin saya ceramah, banyak, lebih dari 100 orang. Setelah saya tanya, terutama yang muda-muda, gak pernah melakukan. Berapa rumah sudah? Ini yang baju hadbang ini. Berapa? Belum. Mulai besok, mulai sekarang. Ya, mulai sekarang. Diingat, sholat sunnah yang mengisi sholat wajib sebagai latihan untuk bulan Ramadan itu. Dah. Kemudian saya baca dalam kitab Ad-Dardir, peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di kitab itu Nabi Muhammad dari Sidratil Muntaha naik lagi. Jadi karena naik lagi, ternyata malaikat Jibril tidak bisa naik. Katanya malaikat Jibril, aku ini kada bisa naik ke situ, tidak bisa. Tidak mungkin aku naik lagi ke situ. Kalau aku naik nantinya terbakar. Nantinya aku terbakar. Itu.
Oleh sebab itu pian yang naik sorangan ke situ. Naik, jadi dia naik nur, ya, naik nur. Di atasnya Sidratil Muntaha itu namanya Mustawan. Di Mustawan itu Nabi Muhammad ketemu dengan orang yang dikelilingi oleh cahaya yang luar biasa indahnya. Nabi Muhammad terkejut, kok masih ada orang di sini ini? Kok melebihi dari Sidratil Muntaha ini? Lalu Nabi Muhammad tanya, siapa? Raja jin kah? Gitu. Lalu ada suara, bukan. Raja manusia kah? Oh bukan. Lalu siapa? Itu adalah umatmu, umatnya Nabi Muhammad. Umat kok mendapatkan tempat yang sangat tinggi? Kayak apa? Kok mendapatkan tempat yang sangat tinggi? Lalu kata suara itu, iya, dia mendapatkan tempat yang sangat tinggi itu penyebabnya selama dia hidup di dunia bibirnya selalu basah karena zikir kepada Allah. Berat apa enggak zikir kepada Allah? Berat. Kada zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Pokoknya selalu zikir. Sambil begawe zikir, sambil belanja zikir, sambil apa zikir. Kecuali sambil ceramah kada bisa zikir, ya, karena ceramah gitu. Tapi tetap disuruh ingat kepada Allah, ya, disuruh ingat. Orang bibirnya selalu basah karena ingat kepada Allah. Itu. Dia dikelilingi oleh cahaya. Ternyata Bapak dan Saudara, kalau orang selalu zikir, ini memang perintah Allah. Memang perintah Allah. Mudah-mudahan sampean nantinya dapat semuanya. Karena semenjak ini langsung zikir terus dibanyaki, ya. Karena zikirnya tidak berat, cuma yang jadi masalah dikerjakan apa enggak, kan itu, kan itu saja. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukrata wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Al-Qur'an surat 33 ayat 41 sampai ayat 44. Hadiahnya kalau orang zikir di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran ini, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu zikir kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya, pokoknya zikir aja sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu pagi dan petang. Itu dialah Allah yang akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepadamu, dan para malaikatnya minta kepada Allah supaya kamu diampuni dosanya. Jadi kalau orang banyak berzikir dosanya habis, karena malaikat yang minta. Ini zikir melulu ya Allah, dosanya tidak ada. Kemudian orang ini buang kegelapannya, ganti cahaya yang terang benderang. Jadi kalau orang zikir dan tasbih itu memang nantinya akan dikelilingi oleh cahaya, dikelilingi oleh malaikat. Malaikatnya minta kepada Allah supaya diampuni dosanya. Tidak ada kegelapan tapi cahaya terang benderang. Lebih-lebih kalau bertasbih, ya, bertasbih. Dalam hadis itu begini, itu nanti manusia tatkala kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang. Tuh. Ada yang kebaikannya yang sangat tinggi kebaikannya, keburukannya jelek, rendah.
Ada yang sebaliknya, kejahatannya sangat tinggi, kebaikannya rendah. Ada yang seimbang. Kemudian katanya Nabi, ada amalan yang ringan. Ada amalan yang ringan yang kalau dibaca itu kebaikannya langsung luar biasa. Apa kebaikan yang ringan itu? Ucapan yang ringan itu. Ternyata katanya Nabi, ucapan yang ringan itu adalah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Berat apa enggak? Oi, tapi kalau itu dibaca, itulah nanti kebaikan-kebaikan itu luar biasa. Sehingga kalau umpamanya tadinya jomplang, orang ini tidak punya kebaikan, tapi kejelekannya yang banyak, begitu bertasbih, wah luar biasa. Oleh sebab itu, mulai sekarang dilatih banyak bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Tasbihnya kapan yang paling banyak dikerjakan? Yaitu sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam itu. Allah yang memberitahu itu. Ya, Allah yang memberitahu di Al-Qur'an itu. Di Al-Qur'an surat yang ke-20. Surat yang ke-20 ayat 130. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaquluna sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili wasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardo. Saya bacakan pelan-pelan, mudah-mudahan ini pas meresap betulan ini tentang tasbih ini. Maka bersabarlah kamu Muhammad apa yang mereka katakan dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, dan bertasbih pula lah di waktu tengah malam dan di penghujung waktu siang agar kamu tenang. Jadi tasbih dibanyaki. Ternyata perintahnya paling tidak sekali tasbih itu ada 100. Tatkala mau terbit matahari, mau tenggelam, tengah malam. Kan bulan Ramadan mesti bangun tengah malam waktu sahur itu. Baca itu tasbih yang banyak itu di tengah malam. Kemudian di penghujung siang itu bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Banyaki. Mudah-mudahan kita sukses nanti dalam menjalankan kehidupan ini karena banyak ingat kepada Allah. Lanjut. Setelah itu naik lagi Nabi Muhammad. Kayak di atasnya namanya raf-raf. Itu di kitab Isra Mi'raj karangan Ad-Dardir. Pian bisa ngecek, tanyakan ke KAI Google dan ke paman YouTube ya. Nah, dilihat lagi itu lengkap, itu lebih lengkap daripada ceramah ini. Itu tanyakan nantinya, Ad-Dardir yaitu
Ya, namanya Ad-Dardir. Nanti di YouTube ditanyakan. Peristiwa Isra Mi'raj Ad-Dardir. Itu bunyinya. Langsung keluar. Ya, langsung. Insyaallah. Saya lanjutkan. Pertanyaannya, apa yang diucapkan oleh Nabi setelah ketemu dengan Allah? Apa yang diucapkan Nabi setelah ketemu dengan Allah? Saya tanya kepada ahli hadis. Karena di Muhammadiyah ini yang ahli hadis itu dihimpun di majelis tarjih. Nah itu tokohnya saya tanya. Ya, tokohnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah ketemu dengan Allah? Ada hadisnya. Jawabannya apa? Kadada. Hadisnya kadada. Tapi saya balik, kata-kata ini apakah ucapannya Nabi tatkala ketemu dengan Allah? Jawabnya apa? Iya, gitu. Mana hadisnya? Kadada. Tapi kenapa kok bilang iya? Karena redaksinya itu seperti dialognya Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Kata-katanya ialah, nah ini kata-katanya ialah At-tahiyyatulillah, segala kehormatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Wassalawat, segala keselamatan hanya pian Tuhan yang punya. Wattayyibat, dan segala kebaikan hanya Engkau Tuhan yang punya. Itu. Kalau bacaan ini, hadisnya yang paling sahih memang ada hadisnya bacaannya. Tapi kisah pertemuannya, apakah itu pertemuannya dengan Allah? Tidak ada hadisnya. Cuma redaksinya seperti pertemuannya dengan Allah. Tuh. Dan para ahli hadis semuanya mengakui. Makanya saya ceramahkan ini. Tujuannya apa? Pian nanti kalau sholat setelah tahiyat itu jangan keburu, begamat, dirasakan, diresapi. At-tahiyyatulillah, segala kehormatan Engkau Tuhan yang punya. Wassalawat, segala keselamatan pian Tuhan yang punya. Wattayyibat, dan segala kebaikan Engkau Tuhan yang punya. Siapa tahu pian meresap betulan tatkala solatnya seperti itu, penghayatannya seperti itu, mudah-mudahan kehusukannya tambah. Karena kalau pas memang diresapi begitu, langsung tambah. Ternyata Allah langsung menjawab. Jawabannya Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan yang kupunyai kuberikan juga kepadamu Muhammad. Engkau mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan keberkahan. Dapat langsung Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad setelah mendapat ini langsung ingat kepian berataan ini. Ingat ke umatnya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatkan yang diberikan hamba kepada ulun ya Allah, berikan juga kepada umat ulun yang beramal soleh. Oleh sebab itu tatkala kita mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dapat keselamatan itu. Dapat. Dan bukan cuma kita yang dapat, kita juga mendoakan orang-orang yang beramal saleh di seluruh dunia juga dapat. Doa kita semuanya kepada orang yang beramal saleh itu. Yang beramal soleh cirinya adalah orang yang mengerjakan solat. Yang tidak mengerjakan solat, perai kada dapat. Oleh sebab itu, sedikit lagi, ya. Oleh sebab itu,
mulai sekarang kalau pas baca tahiyat itu bergamat pelan-pelan, jangan laju-laju. Jangan laju-laju. Penghayatan yang luar biasa. Sehingga kalau pian mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, semua orang yang melakukan sholat itu pian doakan di ujung dunia, di Afrika, di kutub utara, di sana ada masjid, di mana saja doa pian untuk semuanya. Demikian juga kalau di sana mengucapkan doa assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, kita dapat. Inilah persaudaraan Islam seluruh dunia lewati sholat. Tuh. Makanya sholatnya mulai sekarang tatkala di tahiyat itu. Pada pertemuan yang lalu rasanya tatkala ihdinas siratal mustaqim, ya, ceramah saya rasanya di sini bagaimana supaya kita bisa menghayati yang luar biasa ini. Sekarang ditambah tahiyat ini. Setelah Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, semua malaikat bersyahadat dan berselawat. Karena waktunya sudah habis, udah habis saja. Ya, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.